Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessi Wulandari dengan NIM akhir 90. Jadi pada video kali ini sebagai penyelesaian tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, dan di sini juga saya akan menjawab pertanyaan sekaligus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah ini. Jadi tanpa berlama-lama dan juga mengulur waktu, jadi kita langsung kepada intinya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu jelaskan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perubahan hormonal, pertumbuhan fisik, dan karakteristik kematangan seksual kelas remaja media dan akhir. Nah, apa sih itu hormonal? Nah, singkatnya, hormonal adalah faktor utama yang memengaruhi perubahan fisik dan juga psikis. Pada masa remaja media dan akhir, kelenjar pituitari, tiroid, serta gonad mereka bekerja lebih aktif. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk remaja media itu seperti anak laki-laki yang mengalami mimpi basah karena meningkatnya hormon testosteron mereka. Begitu pula untuk remaja putri yang dimana mereka mengalami menstruasi yang lebih teratur karena meningkatnya hormon estrogen dan progesteron mereka. Nah, contoh untuk remaja akhir itu misalnya seperti hormon yang lebih stabil sehingga emosi lebih terkendali. Misalnya tidak mudah marah dan tersinggung seperti awal pubertas. Lanjut ke poin kedua, yang dimana itu pertumbuhan fisik pada remaja media dan akhir. Nah, pada fase ini ditandai pada perubahan tubuh yang signifikan atau growth spurt untuk remaja media dan penyempurnaan bentuk tubuh pada remaja akhir. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk remaja media itu tinggi badan yang tumbuh dalam waktu singkat, anak laki-laki yang dimana mereka mengalami perubahan suara yang lebih berat, dan juga anak perempuan yang bentuk tubuhnya lebih berlekuk karena pembesaran pinggul dan payudara. Nah, adapun contoh untuk remaja akhir itu pertumbuhan tinggi badan yang menurun dan bisa saja berhenti. Bentuk tubuh sudah menyerupai orang dewasa, misalnya seperti laki-laki yang bahunya bidang dan juga perempuan yang bentuk tubuhnya lebih proporsional. Baik, kita lanjut ke poin terakhir atau poin ketiga, karakteristik kematangan seksual pada remaja media dan akhir. Kematangan seksual berarti organ reproduksi sudah berfungsi dengan baik, sehingga remaja mampu bereproduksi. Namun, pada masa remaja media masih diikuti oleh rasa ingin tahu yang lebih besar. Sedangkan pada remaja akhir mulai memiliki kontrol diri yang lebih matang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk remaja media itu mulai menyukai seseorang atau yang biasa kita sebut dengan crush. Mereka mempunyai crush dengan teman sebayanya. Dan untuk remaja putri, mereka lebih senang berdandan untuk menarik perhatian. Nah, contoh untuk remaja akhir itu mereka mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Misalnya mulai berpacaran dengan komitmen, berpikir tentang masa depan pasangan, atau memahami tanggung jawab dalam relasi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi di pertanyaan kedua ini jelaskan tentang teori perkembangan kognitif milik Piaget dan Elkin pada masa remaja media dan akhir. Jelaskan serta berikan contoh dari orang di sekitar kalian. Penjelasan singkatnya, pada masa remaja media, perkembangan kognitif menurut Piaget ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak yang mulai muncul, tetapi masih cenderung idealis dan kaku. Mereka sering merasa pendapatnya paling benar sehingga mudah berdebat dengan orang lain. Menurut Elkin, remaja media juga masih kuat dengan egosentrisme, merasa selalu diperhatikan oleh orang lain dan menganggap dirinya unik serta kebal dalam resiko atau kebal terhadap resiko. Sementara itu, pada masa remaja akhir, kemampuan berpikir abstrak semakin matang sehingga mereka lebih realistis, mampu menimbang berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang lebih bijak. Egosentrisme pun mulai berkurang. Mereka sadar bahwa orang lain tidak selalu fokus padanya dan lebih mampu mengendalikan diri. Nah, maka dari itu, dari kedua ini terhadap perbedaan yang dimana menunjukkan bahwa remaja media masih berada pada fase mencari jati diri mereka dengan cara berpikir yang idealis, sedangkan remaja akhir sudah lebih dewasa dalam melihat realitas. Nah, baik, saya mengambil dua contoh dari tetangga saya. Jadi yang pertama, tetangga saya masih duduk di kelas 2 SMA yang dimana kalau tidak salah berumur 16 tahun. Nah, beliau bercita-cita untuk mengubah
tersebut menetapkan sistem perankingan. Nah, dalam pergaulan, beliau juga merasa menjadi pusat perhatian. Seperti saat beliau presentasi, beliau merasa bahwasanya teman sekelasnya memperhatikan kesalahan kecil beliau, sehingga beliau menjadi malu yang berlebihan. Nah, contoh kedua itu saya mengambil tetangga saya yang sekarang duduk di bangku kuliah, yang dimana beliau semester 4 dengan umur 20 tahun. Nah, jadi beliau sudah pasti menunjukkan perkembangan kognitif yang lebih matang daripada tetangga saya yang pertama. Saat menentukan topik skripsi dan magang, beliau tidak hanya mengikuti minatnya, tetapi mempertimbangkan peluang, kemampuan, dan juga masukan dari dosen. Ketika berbicara tentang masalah sosial, beliau bisa melihat sudut pandang dari manapun. Jadi beliau tidak hanya idealis, tetapi juga realitas. Nah, dalam kesehariannya, beliau tidak terlalu memikirkan apakah orang lain memperhatikannya atau tidak. Nah, saat presentasi, beliau lebih memfokuskan pada penyampaian daripada penampilan luarnya. Karena beliau sadar bahwasannya semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana strategi yang efektif dalam menghadapi masalah perkembangan sosial emosional pada masa remaja madia dan akhir? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, yang pertama pada masa remaja madia. Pada masa remaja madia, strategi yang efektif adalah dengan melatih pengendalian emosi serta memberi ruang untuk menyalurkan perasaan dengan cara positif. Orang tua atau guru bisa membantu dengan komunikasi terbuka tanpa menghakimi, sehingga remaja merasa lebih dihargai. Contohnya, anak SMA laki-laki yang tidak diperbolehkan keluar bermain bersama teman-temannya. Nah, itu bisa dibicarakan baik-baik oleh orang tua dan menjelaskan alasan mengapa larangan tersebut ada. Setelah itu, bersama-sama mencari alternatif kegiatan lain. Lalu dilanjutkan memberikan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan lain-lain yang dapat membantu remaja madia untuk menyalurkan emosinya dan bersosialisasi dengan lebih sehat. Selanjutnya pada masa remaja akhir. Nah, strategi yang efektif adalah dengan membangun tanggung jawab sosial dan emosional. Remaja akhir perlu dibimbing agar mampu mengambil keputusan dan mempertimbangkan konsekuensi, serta belajar menyelesaikan konflik secara dewasa. Lingkungan kampus atau keluarga bisa memberi ruang berdiskusi dan memberikan kesempatan mencoba memecahkan masalah sendiri. Misalnya, seorang mahasiswa bingung memilih antara melanjutkan kuliah atau bekerja. Nah, orang tua sebaiknya tidak langsung memutuskan, melainkan mendampingi anak untuk menimbang kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan tersebut. Nah, hal ini membantu remaja, terutama remaja akhir, menjadi lebih mandiri, bijaksana, dan percaya diri dalam bersosialisasi. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.